Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada seluruh peserta dan narasumber kelas puisi angkatan ke-24 dengan tema Romance Poetry. Ya, yang kami hormati, Owner Si Publishing, Mas Indra Devandra beserta seluruh tim Si Publishing, dan yang kami hormati narasumber malam hari ini, Mas Nana Sastrawan, dan tak lupa yang kami cintai dan kami banggakan, seluruh peserta kelas puisi angkatan 24 di awal tahun 2025. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama. Perkenalkan, saya Dian Ayu yang menjadi MC sekaligus moderator kelas malam hari ini. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu susunan acara kelas menulis puisi angkatan 24. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari Ownership Publishing, kemudian penyampaian materi oleh narasumber, tanya jawab, foto bersama, dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, saya akan membuka kelas malam hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara malam hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai nanti. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh owner si publishing. Kepada Mas Indra Devandra, kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati. Mas Nana Sastrawan, ya, narasumber kita malam hari ini. Ternyata kita sudah di angkatan 24. Ya, luar biasa sekali ini kelas puisi sudah sampai angkatan 24 dan malam hari ini di bulan ini ada tema Romance Putri, ya. Puisi romantis. Nah, romantis itu seperti apa? Nanti akan disampaikan oleh Mas Nana. Dan semoga teman-teman yang sudah sering ikut ini bisa lebih bagus lagi ya puisinya dari angkatan ke angkatan. Kalau saya lihat di grup WA, komunitas WA itu ada 1.102 peserta ya, tapi yang masuk baru 92. Ya, di sini memang lagi hujan deras, mungkin di tempat teman-teman juga ada yang hujan deras atau ada yang baru sholat Isya. Semoga nanti banyak yang bisa menyusul ya teman-teman ya. Jadi malam hari ini yang sudah masuk di Zoom nanti bisa menyimak ya dengan narasumber nanti akan menyampaikan materi dan teman-teman bisa bertanya. Dan untuk bulan ini teman-teman bisa mengikuti kelas-kelas si publishing yang lainnya juga ada banyak ya, masih ada 2 kelas yang belum terlaksana di bulan ini dan bulan depan juga ada. Silakan nanti bisa simak informasinya di Instagram si Publishing. Ya, teman-teman ini sudah ada 95 yang gabung. Ini narasumber juga sudah hadir. Teman-teman sudah nggak sabar. Ini tampaknya segera dimulai saja Mbak Dian. Ya, ini dari saya cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kelas ini ya sampai angkatan 24. Selamat mengikuti pelatihan dan semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat di kelas malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra untuk sambutannya. Baik, saya tidak akan berlama-lama juga. Mari kita langsung menuju ke acara berikutnya, yakni penyampaian materi dari narasumber kita malam hari ini. Tapi sebelumnya, mohon izin saya untuk membacakan profil narasumber kita pada malam hari ini. Saya izin share screen. Oke. Tampaknya sebentar ada kendala sedikit. Nah, sudah.
bisa. Oke, baik. Inilah dia narasumber kita malam hari ini, Mas Nana Sastrawan yang lahir 27 Juli di Kuningan, Jawa Barat. Beliau pernah menjadi peserta Master Cerpen Majelis Sastra Asia Tenggara 2013 dari Indonesia bersama para penulis dari Malaysia, Brunei, dan Singapura. Dan meraih penghargaan acara sastra 4 dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di tahun 2015. Sebagai pengurus Yayasan Hari Puisi dan pendiri Pusat Dokumentasi Sastra Cirebon, beliau juga sebagai editor di beberapa penerbit, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Bahasa dan Sastra Institut Studi Islam Fahmina. Ini dia beberapa novel yang ditulis oleh Mas Nana. Saya akan membacakan beberapa di antaranya. Anonimus, Cinta Itu Kamu, Kekasih Impian, Sumbi Perempuan yang Mengawini Anjing, dan Jodoh Pasti Bertemu. Berikut juga buku kumpulan cerpen yang ditulis oleh Mas Nana, antara lain Chicken Noodle for Students, Televisi Tanpa Antena, Protes Para Anjing, dan masih banyak lagi. Kemudian ada buku kumpulan anak, Telolet, Aku Ingin Sekolah, Kids Zaman Now. Kemudian ada buku antologi puisi, Tergantung di Langit, Niti Sara, Kitab Hujan, Penyair Tali Pancing, Kabar untuk Istana, Uang, dan Jangan Kutuk Aku Jadi Penyair. Baik, mari kita panggil narasumber malam hari ini, Mas Nana Sastrawan. Halo, selamat malam, Mas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Dian? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat setelah minggu lalu ini nggak enak badan. Masa luar biasa. Iya, kita berjumpa lagi ya di malam yang dingin. Di sini mah kabut sini. Tadi dari sore tuh kabutnya tebal banget. Suara saya jelas ya? Jelas, Mas. Oke, udah kita bisa mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di kelas menulis puisi keangkatan 24 saat ini, dan di bulan Januari ya, awal tahun 2025 kita sudah masuk lagi ke tema-tema tentang puisi roman atau romance putri ya. Kemana arahnya roman putri ini dalam kelas menulis angkatan 2024 ini, dan seperti apa nanti saya mencoba akan membawa teman-teman semua masuk ke beberapa puisi, masuk ke beberapa sudut pandang dalam mencipta karya puisi ya. Saya tidak akan berbicara tentang teori-teori, tetapi saya ingin mengajak langsung kepada praktis saja. Kita belajar praktis sajalah gitu, karena saya yakin teman-teman sudah banyaklah memahami tentang teori puisi, apa itu diksi, apa itu metafora, atau apa itu gaya bahasa yang seperti itu. Saya pikir teman-teman sudah yakinlah, saya yakin teman-teman sering membaca tentang hal-hal yang seperti itu. Maka saya ingin mengajak teman-teman di sini untuk masuk dalam konteks penciptaannya, proses menulisnya, bagaimana kita mencari tema, menyusun kalimat, ya seperti itulah, lebih kepada tekniknya ya. Tetapi dalam tekniknya pun saya juga tidak begitu ingin masuk lebih dalam lagi ke teori-teori kalimat itu sendiri, tapi saya lebih mengambil sampel-sampel atau contoh-contoh puisi yang bisa kita
jadikan paling tidak inspirasi untuk memulai menulis puisi di kelas sekarang ini gitu ya. Nah, di dalam menulis puisi memang terkadang puisi itu tercipta dari perasaan penulisnya ya. Penulisnya itu ya bisa saja kita lah sebagai penulisnya ini. Dan rasa bisa juga menjadi satu di antara bentuk pengalaman yang ada dalam penulisnya. Misalnya perasaan cinta, dan rasa ini bisa menjadi apa saja sebab perasaan cinta adalah sesuatu yang selalu menarik untuk digali lebih dalam lagi. Nah, perasaan cinta ini cinta apa? Ini yang harus kita kita garis bawahi dulu nih perasaan cinta ini. Mau diambilnya ke sudut pandang yang seperti apa perasaan cintanya? Sudut pandang yang populer kah, sudut pandang yang spiritual kah, sudut pandang yang ekologi kah, atau sudut pandang apa, kritik kah atau apa? Karena perasaan cinta ini masih bentuknya masih umum kan, masih luas, masih kita bisa gali lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi. Nah, tema ini sebenarnya ini hanya tema saja, tema pemantik ya. Romance Putri itu hanya tema pemantik saja untuk kita masuk ke dalam pembuatannya gitu loh maksud saya, untuk masuk ke dalam pembuatan puisi itu sendiri. Dari perasaan cinta ini dapat menghasilkan banyak puisi. Lalu apa yang perlu dilakukan untuk penulis pemula untuk mencipta puisi? Ini saya ambil sampel untuk penulis pemula, katakanlah begitu ya. Meskipun saya yakin teman-teman yang ada di sini tentu sudah berpengalaman juga dalam menulis puisi. Praktisnya saja, kalau kita mau menulis puisi, kita harus berpikir atau menentukan temanya saja dulu. Temanya apa nih? Temanya romance putri. Romance putri itu yang seperti apa? Nah, ini kan kita gali dulu ke arahnya, biar arahnya kemana gitu. Lalu setelah itu ini bisa dimulai juga dengan mencari judul puisi yang tepat sesuai dengan tema itu. Nah, judul puisi juga kadang-kadang teman-teman boleh menuliskan judul puisi itu juga yang sifatnya judul-judul yang metafora, yang yang tidak umum lah katakanlah begitu ya, atau bisa ngambil dari awal kalimat atau bisa ngambil dari satu kata yang ada di dalam puisi yang sekiranya bisa mewakili isi puisi itu sendiri. Nah ini setelah ketemu itu baru kita mencoba menyusun kalimatnya. Nah, puisi itu yang jadi persoalan sebenarnya dalam menyusun kalimat, karena kalimat inilah yang akan menentukan teks puisi menjadi multitafsir, katakanlah begitu ya, menjadi puisi-puisi yang memiliki masuk dalam kategori puisi-puisi sastra yang serius, katakanlah begitulah dalam bahasa kitanya dalam menulis puisi gitu ya. Nah, menyusun kalimat ini tentu perlu dibutuhkan yang namanya banyak bacaan itu pasti ya. Latihan sebenarnya, latihan dalam kita menyelaraskan sudut pandang kita terhadap sesuatu hal yang kita sedang pikirkan atau sedang kita rasakan, lalu kita selaraskan dengan rasa kita, dan kalimat-kalimat itu akan tersusun, gitu ya. Kadang-kadang kalau puisi itu tidak umum kalimatnya. Jadi menyusun kalimat dalam puisi itu memang tidak seperti kita sedang berbicara atau sedang menulis kalimat-kalimat umum, kalimat-kalimat realitas. Tapi kalau puisi itu memang dia beda, penyusunan kalimatnya berbeda. Ya tidak umum lah gitu ya. Nah, setelah kalimat-kalimat itu disusun, maka selesai puisinya, harus selesai gitu ya. Ketika sudah selesai, nah ini proses akhirnya adalah menyunting puisi. Nah, ada 2 item dari 5 hal ini yang saya garis bawahi. Pertama adalah menyusun kalimat, kedua adalah menyunting puisi. Kalau menyelesaikan puisi, saya yakin pasti bisa selesai lah. Nah, menyusun kalimat dan menyunting puisi ini sebenarnya teknisnya berbarengan nih. Maksudnya berbarengan tuh beriringan.
bisa saja menyusun kalimat sambil disunting atau menyusun kalimat dulu kemudian disunting gitu kan. Dan disunting pun juga pada akhirnya akan kembali lagi ke menyusun kalimat lagi gitu ya. Nah, itu yang paling penting dalam puisi adalah menyusun kalimat dan menyuntingnya sehingga menghasilkan teks puisi yang sangat menarik gitu ya. Ini misalnya tema alam nih ya, yang berjudul laut nih. Dalam teknik menyusun kalimat. Saya ada yang dimerahin ini maksudnya ini menjadi clue lah bagi saya gitu menjadi clue. Dan aku pun memandang ke laut yang bangkit ke arahku. Nah, kalimat ini kan sudah berbeda proses ininya, proses maknanya dari secara makna realitas gitu ya. Karena laut kan tidak mungkin bangkit gitu ya. Karena laut itu bukan tubuh manusia. Ini personifikasi yang sudah saya jelaskan di kelas menulis angkatan kemarin, angkatan 23 itu kan berbicara khusus personifikasi gitu ya. Nah, ini coba kalimat ini, "Dan aku pun memandang ke laut." Nah, kalau memandang ke laut itu kan kalimat umum. Tapi laut yang bangkit ke arahku, nah itu bukan kalimat yang umum gitu, yang orang memang bisa saja, apa namanya, menghasilkan sesuatu yang imajinatif gitu kan. Laut yang bangkit ke arahku tuh yang seperti apa? Peristiwa bangkitnya itu bagaimana? Kok laut tuh bangkit gitu kan. Nah, ini kalimat yang tidak umum gitu ya. Selalu kudengar selamat paginya. Selalu kudengar selamat paginya. Nya ininya ini siapa? Nya ini kan pasti laut. Nah, sementara laut nggak mungkin ngomong kan. Tapi dia bilang selalu kudengar selamat paginya, berarti laut itu ngomong selamat pagi kepada si aku. Nah, ini kan proses menyusun kalimat ini harus dibarengi dengan tadi selaras dengan pikiran kita, sudut pandang kita, imajinasi kita, gitu ya. Terus apalagi peristiwanya, gitu ya. Nah, peristiwanya si seseorang itu ada di tepi laut, dia memandang ke laut, lalu dia melihat laut itu bangkit, lalu dia mendengar laut itu mengucapkan selamat pagi dengan ombak yang berbuncah-buncah. Nah, ombak yang berbuncah-buncah itu bagaimana? Ini kan bukan kalimat yang umum yang tidak pernah orang pakai kan. Ombak bergelombang, paling kan begitu kalau banyak orang pakai itu kan. Ombak bergelombang, terus apalagi ombak berbuih kan paling begitu. Ini berbuncah-buncah. Nah, ini kan kalimat yang tidak umum. Nah, menyusun kalimat seperti ini tentu saja kita perlu memilih susunan kata yang menarik itu apa ya, yang tidak umum itu apa. Tetapi secara estetiknya ketemu. Tidak terlalu ditinggi-tinggikan, maksudnya ditinggi-tinggikan tuh diada-adain gitu. Tidak terlalu diada-adain kalimatnya, tapi dia menjadi kalimat yang estetik. Ini kan tidak diada-adain. Memandang ke laut yang bangkit ke arahku. Kudengar selamat paginya dengan ombak berbuncah-buncah. Nah, itu kan tidak diada-adakan. Kalau diada-adakan misalkan selalu kudengar suaranya menggelegar. Nah, itu kan diada-adakan yang kayak gitu kan. Jadi di apa ya, diada-adain aja gitu kan. Meskipun itu masuk dalam konteks gaya bahasa secara kepenulisan puisi sah itu boleh yang kayak gitu. Tetapi secara logikanya nggak ketemu gitu. Karena itu terlalu diada-adain gitu ya. Dengan ombak yang gimana ya? Tadi suaranya menggelegar misalkan dengan ombak yang apa sih namanya tuh kayak bom meletus kayak gitu tuh apa ya dengan ombak yang meletus gitu. Nah, itu kan diada-adakan tuh kalimat yang diada-adakan yang seperti itu sebenarnya tidak menarik pada akhirnya. Jadi puisi itu tidak menarik gitu. Memang kalimatnya kalimat yang tidak umum tapi pada akhirnya tidak menarik. Tidak tidak menarik karena bacanya nggak nyambung nih, nggak ketemu nih peristiwa di imajinasi, peristiwanya, realitas lautnya pun nggak ketemu. Kalau ini kan ketemu, realitasnya pun kan ketemu.
Dan selamat pagi laut, kataku pula, siapa bersamamu menyanyi setiap malam. Jadi ada ku dengar selamat pagi, terus diteruskan dengan menyanyi. Nggak masuk di akal dong Pak, kok bisa menyanyi? Karena di awal dia sudah memunculkan selalu ku dengar selamat paginya. Kalau laut bisa ngomong berarti bisa nyanyi juga gitu. Jadi nggak tiba-tiba menyanyi aja gitu, maksud saya. Dari awalnya dia sudah memposisikan bahwa ada percakapan di situ ya. Menyanyikan yang tak ada atau pagi atau senja atau kata-kata. Laut menyanyi lagi, laut mendengar semua yang kubisikkan padanya perlahan-lahan. Nah, dalam satu bait ini kemungkinan inspirasi dari si penulis ini kemungkinan saya tidak apa di slide berikutnya ya. Kemungkinan, nah ini kemungkinan. Jadi saya pun tidak apa namanya tidak langsung menyatakan bahwa si penulisnya begini enggak. Ini kemungkinan aja, ini tafsir saya aja. Kemungkinan inspirasinya seorang penulis ini mengunjungi laut, lalu merasakan keindahan laut, lalu tumbuh perasaan cinta di situ. Ya. Nah, jadi di awal ke awal itu tadi kan saya bilang bahwa terkadang si penulis puisi itu juga menulis dari rasa, salah satunya itu perasaan cinta. Ya bisa saja ketika seorang penulis itu mengunjungi laut, merasakan keindahan laut, lalu tumbuhlah perasaan cinta si penulis itu. Yang pada akhirnya dia menuliskan tentang laut dengan teknik penulisnya ya, dengan teknik penulisannya itu menjadikan laut teman untuk berbincang sekaligus menggambarkan peristiwa yang terlihat di laut. Teknik nih ya, teknik si penulisnya itu dia berbincang dengan laut. Ini tekniknya. Nah, ini teman-teman nih perlu nih teman-teman kalau mau nulis puisi juga harus dipikirkan tekniknya mau seperti apa gitu maksudnya. Kalau mau contoh misalkan teman-teman mau nulis perasaan cinta dari suatu kenangan masa lalu dari gambar foto, misalkan dari gambar foto ayah ibu atau foto anaknya atau foto istrinya atau foto pacarnya atau apalah itulah namanya foto-foto itu. Dipikirkan juga teknik kepenulisannya. Kira-kira saya menulis puisi dengan foto ini mau gimana cara mengungkapkannya? Apakah saya harus berdialog dengan foto itu atau saya membayangkan saja peristiwa-peristiwa itu. Jadi foto itu hanya sebagai pintu gerbang untuk masuk ke dalam sebuah peristiwa masa lalunya. Nah, ini teknik penulisan gitu maksud saya. Ini kita ngomongin teknik penulisan. Jadi puisi yang tadi itu teknik penulisannya laut itu dijadikan teman berbincang, bercakap-cakap dengan si penulisnya. Ya, karena ini saya ngomongin teknik ya, ngomongin proses ya. Bukan ngomongin makna nih, saya ngomongin prosesnya nih. Bukan ngomongin makna puisinya. Ini beda hal nih, antara proses dengan makna beda hal. Nah, kalau proses kan saya mencoba mencari benang merah bagaimana sih puisi itu tercipta. Nah, itu kalau proses. Tapi kalau ngomongin makna berarti saya ngomongin ke teks puisi, gitu ya. Makanya ini saya hanya ngomongin prosesnya saja. Coba kita perhatikan satu puisi utuhnya ya di slide berikutnya nih. Jadi ini puisi siapa nih sih sebenarnya? Ini puisi Abdul Hadi WM, penyair terkenal almarhum. Dia profesor di Universitas Paramadina. Jadi kalau ada yang kuliah di Universitas Paramadina nih tahu nih Profesor Abdul Hadi WM ini. Nah, judulnya laut. Satu kata dia ambil judul ini laut. Kita simak kalimat per kalimatnya nih ya. Saya baca tapi kita simak kalimat per kalimatnya. Ini sebagai bahan pemantik kita untuk mencoba merenungkan setiap kalimatnya itu bagaimana sih dia kok bisa ya nulis begini, 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 ketemu kata kerja ini, ketemu imajinasi ini, ketemu peristiwa ini gitu ya. Dan aku pun memandang ke laut yang bangkit ke arahku. Selalu kudengar selamat paginya dengan ombak berbuncah-buncah. Dan selamat pagi laut, kataku pula. Siapa bersamamu menyanyi setiap malam, menyanyikan yang tak ada, atau pagi, atau senja, atau
kata-kata. Laut menyanyi lagi. Laut mendengar semua yang kubisikan padanya perlahan-lahan. Selamat pagi laut, kataku. Dan laut pun tersenyum. Selamat pagi, katanya. Nah, ini kan dialog nih, perbincangan, percakapan antara si penulis dengan laut. Ya. Selamat pagi laut, kataku. Dan laut pun tersenyum. Ya kan kalau secara logika ya laut nggak mungkin tersenyum. Tapi tersenyumnya ini dengan apa? Kalau kita tarik ke bait atas tadi kan ngomongin ombak berbuncah-buncah. Laut yang bangkit. Yang bangkit itu pasti terlihatnya dengan ombaknya dong. Ombaknya kan naik ke atas gitu, itu diasosiasikan, diimajinasikan bahwa laut itu bangkit. Nah, tersenyum pun bisa jadi dengan ombaknya. Imajinasinya dari mana, Pak? Kalau kita di tepi pantai, itu kan ada laut yang datar tuh. Laut yang datar, yang bergelombang datar, yang tidak meninggi, yang hanya di permukaan itu. Yang ke tepi pantai jalan gerak, set. Itu kan kayak bentuk bibir, kalau kita imajinasikan ya. Kayak bentuk bibir panjang gitu kan dia. Ser di bawah itu kan. Kalau kita duduk sambil memandang ke laut, itu kayak bentuk bibir. Nah, bisa saja itu dimaknai bahwa laut itu sedang tersenyum ketika si penulis itu mengucapkan selamat pagi. Gitu kan. Dan laut itu tiba-tiba dengan ombaknya itu yang perlahan mendekati ke kaki kita misalkan, langsung kena kaki kita, itu seolah-olah dia ngomong juga selamat pagi katanya. Nah, kan begitu. Nah, ini saya ngomongin prosesnya nih, proses saya imajinasikan kira-kira begitu. Kalimat ini muncul, kira-kira peristiwanya begitu gitu maksud saya. Teman-teman mungkin lagi duduk di tepi di pesisir atau di pasir gitu kan, sambil mandang ke laut, terus ada ombak yang datang ke kita, gelombangnya itu kan kelihatan lagi tersenyum, terus kita tiba-tiba ngomong selamat pagi laut, terus laut itu menyentuh kaki kita tuh ombaknya itu, deser gitu ya. Itu seolah yang ngomong juga ke kita selamat pagi gitu ya. Nah, ini saya ngomongin proses nih ya, imajinasi proses ya. Bisa jadi nggak mungkin kayak gitu juga, tapi kira-kira begitulah gitu ya. Kalau kita imajinasikan ke prosesnya. Suaranya kedengaran seperti angin yang berhembus di rambutku. Nah, ini suara apa nih? Suara tadi laut ini disimbolkan dengan ombak ya. Karena di kalimat itu kan tadi, dan aku pun memandang ke laut yang bangkit ke arahku, selalu kudengar selamat paginya dengan ombak tuh kan. Kudengar selamat paginya dengan ombak berbuncah-buncah. Jadi simbol lautnya ini adalah ombak. Maka suaranya kedengaran seperti angin itu suara ombaknya itu. Suara ombaknya itu gitu loh. Suaranya kedengaran seperti angin yang berembus di rambutku, igauan waktu di ubun-ubun. Dan di atas sana hanya bayang-bayang dari sinar matahari yang kuning keperak-perakan. Kira-kira waktunya kapan itu ya? Kuning keperak-perakan. Nah, itu kan bisa dicari tuh. Kita kalau mau memaknai puisi gitu kan, dan peristiwanya kuning keperak-perakan tuh kira-kira waktunya kapan dan segala macam gitu ya. Dan alun yang berbincang-bincang dengan pasir, tiram, lokan, dan rumput-rumput di atas karang. Hal itu ya gerakan ombaknya itu juga kayak berbincang-bincang dengan pasir, dengan kepiting yang jalan gitu kan, dengan rumput-rumput yang ada di atas karang, rumput-rumput laut. Dan burung-burung bebas itu di udara, bagai pandang asing kami yang lupa. Kenapa jadi pandang asing, bagai pandang asing? Dan burung-burung bebas itu di udara. Posisinya si aku di bawah, si laut di bawah. Burung itu di atas. Maka jangkauan jarak itu jauh. Maka muncullah pandang asing. Nah, itu ya. Ini proses ya. Maka dipikirkanlah itu. Karena jauh. Yang namanya jauh itu kan keterasingan. Jarak. Ngomongin jarak nih. Kalau ngomongin pandang yang jauh itu sudah terlalu umum, maka dimunculkanlah pandang asing. Karena kalau pandang asing multitafsir, bisa ngomongin ke jaraknya, bisa ngomongin ke ranah perasaannya gitu. Karena keterasingan, kesunyian, kesepian, terus kegetiran apalah bisa di kemana-mana itu ya. Nah, makanya muncullah pandang asing gitu ya.
Nah, ini bisa saja ketemu kalimat ini, menyusun kalimat ini bisa saja tadi pada proses menyunting, itu bisa saja itu terjadi. Gitu ya, ketika menyusun kalimat. Makanya ini perlu nih kita menyusun kalimat-kalimat yang seperti ini dalam puisi ini perlu. Tetapi tadi ingat jangan diada-adain gitu ya, jangan diada-adain. Dan burung-burung bebas itu di udara bagai pandang asing kami yang lupa. Selamat pagi laut, kataku. Dan selamat pagi, katanya tertawa-tawa. Tadi di atas senyum, sekarang tertawa-tawa. Tuh, ada pergerakan tuh. Ada pergerakan, ada kehidupan lah di situ ya. Ada kehidupan percakapan itu. Dari senyum, tertawa-tawa gitu kan. Berarti kan ada pergerakan gitu. Si tokohnya aku dan si laut ini. Kemudian, bagai sepasang kakek dan nenek yang sudah lama bercinta, kami pun terdiam. Nah, ini pengandaian saja ya. Bagai sepasang kakek dan nenek yang sudah lama bercinta, kami pun terdiam. Jadi keterasingan itu diandaikan dengan seperti itu, kira-kira begitu ya. Jadi hasratnya itu sudah tidak berhasrat lah, katakanlah begitu ya. Sudah kehilangan hasrat sampai terdiam gitu ya. Kami pun diam oleh tulang belulang kami dan suara sedih kami yang saling geser dan terkam-menerkam. Ini kritiknya halus banget ini. Kami pun diam oleh tulang belulang kami dan suara sedih kami yang saling geser dan terkam-menerkam. Ini bisa saja antara manusia dengan alamnya, dengan laut, ya, yang saling apa ya, ya manusianya ingin menguasai laut gitu kan, ya pokoknya saling terkam-menerkam lah, ingin mengambil ini. Nah, ini nih sangat halus banget nih kritiknya ini, ya. Kalau maut suatu kali mau mengeringkan tubuh kami, biarlah kering juga air mata kami. Menarik nggak tuh kalimat? Ya. Kalau maut suatu kali mau mengeringkan tubuh kami, biarlah kering juga air mata kami. Nah, kalimat ini bisa ketemu dari menyusun awal atau bisa ketemu ketika mengedit atau menyunting. Tapi lanjarannya dari mana nih? Jadi ini pengetahuan nih, pengetahuan. Jadi penulis juga harus punya pengetahuan. Ketika seseorang meninggal dunia, ya, tubuh itu kan kaku. Lama-lama dia akan kering. Ya. Jadi kalau maut suatu kali mau mengeringkan tubuh kami. Jadi dia kalimatnya kalimat nanti akan gitu kan, future lah kalau masa depan gitu kan. Dia nggak ngomong maut mengeringkan tubuh kami. Kalau begitu kan berarti sudah mati itu orang, ya kan? Kalau ini enggak, kalau kan jika kan kalau itu kan. Kalau maut suatu kali mau mengeringkan tubuh kami. Jadi belum terjadi matinya ini, ya. Biarlah kering juga air mata kami. Jadi kalau kita mati ya kesedihannya pun gitu kan ya harus mati juga gitu. Jangan sampai kitanya mati tapi kesedihannya tuh nggak mati-mati. Cerita kesedihannya itu nggak mati-mati. Ini untuk apa? Ya untuk laut, karena untuk laut dan aku, karena di situ ngomongin kami. Atau untuk semua, banyak orang, banyak hal, banyak benda, gitu kan. Bisa juga untuk pembacanya. Romeo and Juliet itu kan air matanya tidak kering, meskipun tubuhnya sudah kering. Ya Romeo and Juliet itu kan sudah menjadi tulang belulang. Ya, sudah meninggal lah katakanlah begitu. Tapi ceritanya kan tidak pernah kering sampai saat ini. Ya. Nah, ini si penulis ini kalau maut suatu kali mau mengeringkan tubuh kami, biarlah kering juga air mata kami. Jadi kesedihannya pun ikut kering, ceritanya pun ikut kering, ikut hilang gitu maksudnya. Kering ini bisa masuk ke dalam kategori dalam ini ya pemaknaan tafsirnya ya. Hilang gitu, lenyap gitu. Jadi kalau laut itu rusak, kira-kira begitu ya, secara fisiknya, ya, biarkanlah cerita-cerita tentang merusak laut itu juga hilang gitu. Gitu ya. Jadi ini benar-benar apa ya, kalimat yang multitafsir ya pada akhirnya ya, bisa apa saja ketemunya nanti. Atau bisikan ini yang senantiasa merisaukan engkau.
siapakah di antara kami yang paling luas dan dalam? Air kebalaunya atau hati kami tempat kabut dan sinar selam menyelam? Ya, ini pemilihan katanya menarik ya. Yang paling luas dan siapakah di antara kami yang paling luas dan dalam? Maksudnya itu si antara manusia dan laut, antara aku dan laut itu siapa yang paling dalam? Ya, air kebalaunya itu laut ya katakanlah begitu, atau hati kami, hatinya manusia gitu ya. Tempat kabut dan sinar selam menyelam. Tempat kabut, kabut itu salah satu bentuk kata yang sengaja diambil mungkin oleh penulisnya sebagai bentuk kegelapan di dalam hati manusia atau dingin atau mendung atau apalah gitu ya. Pokoknya yang berhubungan dengan kabut lah kira-kira begini. Yang pada akhirnya sinar itu selam gitu. Sinar cahaya itu nggak ada gitu karena tertutup kabut. Jadi berarti kan hati itu dalam kondisi yang gelap gitu. Tapi laut selalu setia, tak pernah bertanya. Ia selalu tersenyum dan bangkit ke arahku. Lalu melemparkan aku ke pantai. Dan aku melemparkan laut ke batu-batu karang. Gimana tuh melemparkan laut ke batu-batu karang? Tapi ini bisa diimajinasikan peristiwanya nih. Tadi kan saya bilang ya, laut yang dari paragraf di atas itu, di bait awal itu, dia sudah disimbolkan dengan ombak yang berbuncah-buncah laut itu. Ya. Jadi laut melemparkan aku ke tepi pantai. Maksudnya ombak itu menerpa dia si aku ini di tepi pantai. Dan aku pun melemparkan laut. Jadi ombak itu kan kembali lagi. Ketika ombak itu kita di tepi pantai nih, ombak itu datang ke kita kan, berkena tubuh kita dan dia kan balik lagi ke mana? Ke laut tuh. Nah, ketika balik lagi itu dia menerpa ke batu-batu karang tuh, ombak itu. Maka si penulis ini karena ada imajinasi itu, karena ada imajinasi ombak itu datang ke tubuhnya terus tiba-tiba ombak itu balik lagi terus kena batu karang, maka imajinasi itu dibuat kalimat tuh sama si penulisnya. Laut melemparkan aku ke pantai dan aku melemparkan laut ke batu-batu karang. Saya ngomongin proses pembuatan kalimat nih, kira-kira begitu ya. Jadi peristiwa pembuatan kalimat tuh. Saya tidak ngomongin makna nih. Kalau ngomongin makna bisa kemana-mana. Kalau ngomongin makna puisinya ya. Nah ini maksud saya ini nih, teman-teman harus bisa mengubah sudut pandangnya ketika menyusun kalimat gitu ya. Jangan asal yang penting gaya bahasa, yang penting bukan kalimat umum yang enggak, tapi memang secara peristiwa itu kita bisa masuk gitu. Secara peristiwa itu kita bisa masuk, kita bisa maknai peristiwanya. Oh begini peristiwa. Nanti di situ kan kita mencoba menggali lagi ke makna teks puisi itu. Gitu ya. Jadi logikanya bisa dilogikakan gitu kalimat itu. Andai di sana ada perempuan telanjang dan atau kanak-kanak atau saatmu pulangkan petang. Saatmu pulangkan petang itu bisa jadi nelayan gitu ya. Lalu tertawa padaku, selamat malam katanya. Dan aku pun ketawa pada laut, selamat malam kataku. Dan atas selamat malam kami, langit terguncang-guncang dan jatuh ke cakrawala senja. Begitulah. Tak ada sebenarnya kami tawakan dan percakapan kecuali sebuah sajak lama. Aku cinta pada laut, laut cinta padaku, dan cinta kami seperti kata-kata dan hati yang mengucapkannya. Ini romance putri nih ya. Ini romance putri. Tapi inspirasinya dari dunia ekologi, dunia lingkungan kan, dunia laut, dunia kehidupan di laut, peristiwa laut gitu ya. Nah, ini menarik ini. Nah, ini puisi. Wah, ini kalau kayak begini semua puisinya nih. Wah, saya bingung milihnya yang mana ini. Bingung saya akan kemana gitu ya, namanya milihnya pemenangnya yang mana kalau puisinya kayak gini semua. Nah ini Abdul Hadi WM, Profesor Abdul Hadi WM, profesor yang bikin
Jadi saya ngasih contoh puisinya juga bukan sembarangan, ini profesor yang bikin ini ya. Jadi ini kelasnya bergizi, kelas menulis puisi itu. Jadi bukan sekedar, nulis bukuan gitu, bukan. Tapi memang saya memikirkan bagaimana saya mencoba memantik teman-teman untuk terus, berjuang menghasilkan kalimat-kalimat yang benar-benar multitafsir dan secara logika itu hidup di dalam imajinasi pembaca gitu ya. Judulnya hanya satu kata, laut. Dan ini tahun 1973. Berarti kemungkinan Pak Abdul Hadinya masih muda. Bisa jadi usianya di bawah saya, bisa jadi kan gitu ya. Usia-usia muda lah, usia-usia kuliahan mungkin atau gimana, udah bisa seperti ini gitu kan. Artinya proses pembacaannya yang banyak berarti kan kayak gitu kan. Dan latihannya gitu, dan pada akhirnya bisa mengasah kepekaan dia dalam menuangkan peristiwa-peristiwa yang ada di laut itu menjadi kalimat-kalimat yang seperti ini gitu ya. Nah, ini laut. Lalu yang, berikutnya ini Acep Jam-Jam Nur. Ini penyair dari Tasik nih. Kiai dia ya, kalau nggak salah tuh dia sekarang ketua Les Bumi Jawa Barat ya kalau nggak salah ya. Acep Jam-Jam Nur. Aku merindukan wajahmu. Nah, ini judulnya diambil dari kalimat awal nih ya. Aku merindukan wajahmu seperti halnya putik bungur, menanti datangnya pagi. Di pematang aku memetik kecapi, ketika burung-burung berkicau bersama hangat matahari. Siang bergerak menapaki gunung yang memanjang ke barat. Nah, di sini kan menjadi pertanyaan ya, wajahmu, ya, mu-nya ini siapa? Nah, ini kan menjadi pertanyaan ini kan sebenarnya kan. Karena dia sudah memposisikan wajahmu ini seperti halnya putik bungur, ya kan, yang menanti datangnya pagi, ya kan. Terus di pematang aku memetik kecapi. Dia menikmati ya dengan merindukan wajahmu-nya itu, si akunya itu sampai bisa memetik kecapi, terus ada burung-burung yang berkicau bersama hangat pagi. Nah, kalau hangat matahari berarti kan ini pagi hari suasananya. Siang bergerak menapaki gunung-gunung yang memanjang ke barat. Nah, siang bergerak menapaki gunung-gunung yang memanjang ke barat ini bisa dimunculkan peristiwanya nih. Dari mana gitu ya? Kalau pagi hari, coba kalau pagi-pagi di pegunungan itu, kita kadang-kadang melihat sinar matahari itu bergerak. Ya, kalau kita melihat gunung itu, sinar matahari itu bergerak. Dari timur itu dia bergerak tuh, yang tadinya kelihatan gunung itu agak gelap, ada agak biru gitu kan, tiba-tiba dia berubah jadi hijau terus terang. Nah, itu siang bergerak menapaki gunung yang memanjang ke barat. Nah, peristiwa itu menjadi kalimat ini. Ya. Peristiwa itu tuh menjadi kalimat ini nih. Wah, bisa kemungkinan nih, saya masih kemungkinan nih ada si penyairnya itu di sebuah villa atau apa gitu, dia sedang duduk diem, dia ngelihatin matahari pagi muncul, terus dia memandang ke gunung, tiba-tiba gunung itu terlihat tuh sinarnya, tadinya gelap terus tiba-tiba hijau terus terang. Nah, itu siang bergerak menapaki gunung yang memanjang ke barat. Nah, ini bisa dilogikakan, peristiwa ini tuh bisa dilogikakan ya. Aku mengenang wajahmu seperti halnya bunga kemboja. Nah, ini sudah mulai muncul nih. Yang bait pertama itu dia memunculkan suatu kelahiran. Ya dong, pagi hari ada matahari, terus tiba-tiba matahari itu menyinari semuanya. Nah, ini munculnya di bait kedua ini memunculkan suatu kematian. Ya. Tapi kalimatnya sama nih. Aku merindukan wajahmu dengan aku mengenangkan wajahmu. Nah, kira-kira berdekatan nggak secara tafsir? Ya, secara tafsir ya. Aku merindukan wajahmu dengan aku mengenangkan wajahmu. Nah, itu kan agak berdekatan loh secara tafsir. Meskipun pasti akan ketemu perbedaannya. Ya. Jadi yang satu ini bentuknya sesuatu hal yang kelahiran, kemunculan sesuatu gitu ya.
Tetapi yang bait kedua ini sepertinya perpisahan. Ya, sepertinya perpisahan. Aku mengenangkan wajahmu seperti halnya bunga kemboja, rindu pada gundukan tanah. Bukankah cinta dan kematian ibarat saudara kembar? Sebelum rembang petang menutup rumbai-rumbai kabut mengambang di atas perkebunan teh. Nah, ketahuan sekarang bahwa si penyairnya bisa jadi ada di perkebunan teh nih, ya, pagi-pagi nih. Karena nggak mungkin tiba-tiba muncul perkebunan teh gitu ya. Berarti si penyairnya ada di perkebunan teh nih. Saya ngomongin proses kreatif nih ya. Di perkebunan teh dia melihat gunung, tadi matahari itu bergerak gitu ya, bergerak ke siang gitu, kelihatan yang dari gelap hijau-hijau itu terang gitu ya. Nah, dia menyimbolkan itu sebuah kelahiran cinta. Lalu dia menyadari ke dalam dirinya, nah, ada sebuah kematian di dalam dirinya. Maka bukankah cinta dan kematian ibarat saudara kembar? Ya, karena beriringan tuh, cinta dan kematian itu beriringan. Selalu beriringan. Kalau ada kelahiran pasti ada kematian. Kalau ada kematian pasti ada kelahiran. Itu selalu beriringan. Lalu di bait ketiga, kadang aku melukiskan wajahmu seperti harnya bulir embun, memberikan tekstur pada daun. Aku menyusuri ladang tomat, membayangkan segala kesegaran di bumi dan rona pipimu. Dari perkebunan teh dia itu jalan ke ladang tomat nih. Di situ dia melihat mungkin embun-embun yang menetes dari daun-daun tomat gitu kan. Di Bogor nih kayaknya kan, atau di Bandung gitu kan. Karena biasanya kan dari perkebunan teh itu pasti dekatnya ke perkebunan tomat, stroberi gitu kan pasti ada tuh daerah situ. Kadang aku melupakan wajahmu seperti halnya kelelawar, memilih pohon besar, berbulan-bulan sembunyi di kuburan sambil merumuskan bahwa aku sesungguhnya kembaranmu. Wah, ini sufi nih. Mu-nya di sini ini sesosok zat ya. Ya, apa saja nih, bisa apa saja nih. Akhirnya mu-nya ini bisa kemana saja. Tapi saya ingin menariknya ini ke spiritualitasnya, kepada konteks ketuhanan ya. Jadi mu-nya ini ketuhanan karena dia hidup di alam semesta tadi, mu-nya itu. Hidup di putik bunga, hidup di burung-burung yang berkicau di hangat matahari, dia hidup di bunga kemboja, dia hidup di perkebunan teh, dia hidup di bulir embun, dia hidup di pohon besar dan segala macam. Nah, ini puisi romans nih, tapi romansnya tentang spiritualitas, tentang kehidupan diri sendiri atau dengan makhluk dengan Tuhannya gitu, kehidupan makhluk dengan Tuhannya. Nah, kalau yang pertama itu kan kehidupan manusia dengan alam. Nah, ini kehidupan makhluk dengan Tuhannya. Nah, ini romans Putri ya. Dan kalau ngomongin makna ini pasti kemana-mana nantinya. Saya ngomonginnya tekstur kalimatnya nih. Bagaimana kita mencoba melihat nih pola-pola kalimat yang dibuat oleh mereka dan dicari kemana nih peristiwa-peristiwanya gitu ya. Lalu yang ketiga, puisi yang ketiga. Pada burung-burung walet, aku mengenal waktu pulang. Senja itu, burung-burung walet terbang ke sana kemari. Sebagian memasuki gedung-gedung tua. Nah, ini langsung deskripsi nih, penggambaran. Ya, penggambaran peristiwa. Senja itu, burung-burung walet terbang ke sana kemari. Sebagian memasuki gedung-gedung tua. Angin kota membawa sesak, menerbangkan asap kendaraan, suasana ramai dan padat. Burung-burung walet hinggap di kabel-kabel listrik pada dinding-dinding apartemen. Usia terselip dalam sayap-sayap, menyaksikan matahari jingga menempel di antara puncak gedung-gedung. Langit yang memerah dan lambat suara azan merambat ke dalam hening. Di sini tidak kusaksikan surau-surau yang ribut oleh anak-anak mengaji. Seperti dahulu, tak kudengar suara ibu mengomel menyuruh mandi, memberikan baju koko untuk sembahyang. Lalu ia menyalakan lampu minyak untuk menemani membaca. Buku-buku pelajaran menulis dengan pensil sepotong. Pada burung-burung walet, aku mengenal waktu pulang.
Pada matahari merah, aku menemukan rumah. Menyadari cinta seorang ibu. Namun senja itu, burung-burung walet terbang ke sana kemari. Sebagian memasuki gedung-gedung tua, menjatuhkan usia dari sayap-sayapnya pada tubuhku yang semakin rentah. Kira-kira ini puisi gimana gitu ya. Nah, ini kan puisi hanya menggabungkan indera penglihatan ya. Penglihatan itu kan dia melihat burung-burung terbang. Ini dideskripsikan saja dengan kalimat-kalimat yang wajar gitu ya. Wajar tuh ya deskripsi, kalimat deskripsi gitu kan. Tetapi kita lihat sudut pandangnya nih. Nah, dalam peristiwa-peristiwa itu, dari walet dengan suasana senja yang walet pulang itu, walet itu menjadi asosiasi si penulisnya. Ya. Si walet itu menjadi si penulisnya, gitu ya. Di mana nih posisinya si walet itu, gitu kan? Nah, berarti dia ada di luar rumah nih, karena di sini tidak kusaksikan surau-surau yang ribut oleh anak-anak mengaji seperti dahulu. Tak kudengar suara ibu mengomel menyuruh mandi, memberikan baju koko untuk sembahyang, lalu menyalakan lampu minyak dan bla 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 bla. Pada burung-burung walet, aku mengenal waktu pulang. Nah, itu kan disadarkan nih dia, oh burung walet pulang. Jadi dia kerinduan untuk pulang. Pada matahari merah itu sore hari, aku menemukan rumah. Tuh. Ya, pada matahari merah aku menemukan rumah. Ini kan menyusun kalimat ini kan tentu dipikirkan juga ya. Pada matahari merah aku menemukan rumah. Maksudnya waktunya pulang gitu ya. Menyadari cinta seorang ibu. Namun senja itu, burung-burung walet terbang ke sana kemari. Sebagian memasuki gedung-gedung tua, menjatuhkan usia dari sayap-sayapnya pada tubuhku yang semakin rentah. Berarti dia udah tua dong kalau begitu. Ya. Rindu rumah, rindu ibu, rindu kasih sayang ibu, ya kan? Cinta ini. Ya, ini cinta ini. Ini romantis nih, romantisme seseorang. Romantisme seorang penyair kepada kehidupan di masa lalu kepada ibunya. Romantisme seorang penyair kepada peristiwa senja dengan burung-burung walet. Romantisme si penyair terhadap dirinya yang sudah semakin mulai menua, apa yang akan diberikan dalam kehidupan dan segala macam gitu ya. Nah, ini kan romantisme. Ya, romantisme si penyair dan pada akhirnya menjadi sebuah kalimat-kalimat gitu ya. Lalu apakah roman putri? Nah, ini ya. Lalu apakah romans putri selalu dikaitkan dengan puisi romantis tentang hubungan sepasang kekasih? Ya. Apakah romans putri selalu dikaitkan dengan puisi romantis tentang hubungan sepasang kekasih? Kalau saya ambil dari contoh di atas, dari 3 contoh itu kan berarti kan tidak selalu ngomongin tentang hubungan sepasang kekasih berarti kan, romance putri itu, puisi romantis itu. Nah, ini sudut pandang saya dalam memaknai romance putri gitu, puisi romantis. Berarti romantis itu tidak harus identik dengan hubungan sepasang kekasih atau hubungan suami istri atau hubungan lawan jenis gitu, ya. Ini jawabannya nih. Nih, teman-teman nih, kalau banyak bertanya apa itu puisi roman atau puisi romantis apa, ini jawaban saya ini. Saya menggiring pikiran teman-teman dengan puisi-puisi itu ke sini arahnya. Bahwa romance putri itu bukan bagi saya maknainya sebagai puisi-puisi yang memang punya romantisme di dalamnya. Ada unsur-unsur romantisme di dalamnya. Romantisme terhadap alam, romantisme terhadap penciptaan makhluk dan penciptanya, romantisme terhadap keluarga pada seorang ibu, ya, romantisme terhadap benda yang kita cintai, romantisme. Nah, ini romance nih, bagi saya ini romance. Romantisnya di sini gitu ya. Karena kalau kita contoh lagi nih, kita punya motor yang sudah hampir 20 tahun
sama kita terus gitu, menemani kerja kita gitu. Misalkan contoh misalkan teman-teman guru lah, punya motor gitu misalkan ya. Hampir 20 tahun itu motor bolak-balik dipakai buat ngajar, pulang pergi ngajar kemana kesana kesini tuh pakai motor itu. Tiba-tiba ibu atau bapak pensiun, ya kan? Gak ada aktivitas lagi nih, pensiun lah katakanlah begitu. Terus anak-anaknya sudah tidak ada di rumah misalkan. Nah motor itu kan bisa menjadi romantisme bagi kita, ya. Karena di motor itu banyak peristiwa yang membuat kita juga menjadi menjadi romantis hidupnya ketika memandang motor itu gitu ya. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah puisi-puisi yang bentuknya romantis gitu dengan motor itu bisa gitu. Jadi tidak harus sepasang kekasih. Jika kita hanya menghubungkan ke hal-hal itu, maksudnya hal-hal itu tuh sepasang kekasih tadi ya, maka puisi yang seharusnya bisa kita kembangkan lebih dalam dan luas dengan sendirinya akan menyempit. Tuh ya. Kalau kita cuma berbicara melulu romantis, puisi romantis, itu hanya ngomongin hubungan sepasang kekasih itu, maka yang seharusnya puisi itu lebih dalam dan luas itu dengan sendirinya akan menyempit. Nggak bisa dikembangin. Ya karena ngomonginnya hanya sepasang kekasih aja, kita nggak bisa ngembangin kemana-mana, akan menyempit gitu. Kalimat-kalimatnya hanya itu-itu saja gitu ya. Temanya pada akhirnya hanya hubungan-hubungan antar pasang kekasih aja, rindu dengan dia, cinta dengan dia, diselingkuhin dan hanya kayak gitu akhirnya menyempit jadinya. Tidak hidup, tidak luas maknanya, tidak dalam gitu ya. Lalu mengapa kita tidak membangun keromantisan itu dengan alam tadi yang saya bilang di atas ya. Lalu mengapa kita tidak membangun keromantisan itu dengan alam, dengan Tuhan, dengan keluarga dan hal-hal lainnya gitu. Kenapa kita tidak membangun romantis itu dengan hal-hal yang seperti itu? Kenapa sih kita tuh kalau ketemu kata romantis tuh pasti ngomonginnya ya udah sepasang kekasih gitu kan. Kenapa keromantisan itu tidak dibangun dengan alam, dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan kawan, dengan anak, dengan benda-benda gitu. Kenapa tidak begitu gitu? Kenapa harus sepasang kekasih terus gitu pikirannya kenapa harus nah ini saya memantik teman-teman untuk mengubah sudut pandang dalam memaknai sebuah kata, dalam memandang sebuah tema gitu ya. Agar apa? Agar puisinya itu hidup dan luas nantinya gitu dan dalam nantinya gitu. Jadi sudut pandangnya diubah ketika kita melihat sebuah tema dalam menulis puisi itu gitu ya. Di sini ya ini tadi pernyataan saya, di sini saya ingin mengajak para peserta untuk mengubah pandangan tadi ya, sudut pandang tadi dalam memaknai sebuah tema dan mengembangkannya ke segala hal agar dapat menjadikan karya itu hidup, tidak seragam dan dapat bersaing untuk menghasilkan karya yang baik. Ya. Jadi karya itu hidup, tidak seragam. Kalau sudut pandang kita coba diubah lah, tidak hanya berbicara sepasang kekasih kalau romantisan itu. Gitu ya. Contoh nih, saya ambil contoh satu puisi di bawahnya, di slide bawahnya. Bayi yang belajar merangkak. Ini puisi saya. Ini puisi saya bikin. Ya. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya ketika saya punya bayi yang lagi belajar merangkak. Ya. Ini, tapi saya mengubah sudut pandang itu, sudut pandang. Ya. Ketika saya melihat bayi gitu lagi ngerangkak, ya kalau jadi puisi ya sudah, tinggal ngomongin aja bayi ngerangkak-ngerangkak gitu ya. Tapi saya coba sudut pandangan saya ketika memandang bayi itu, lalu saya terjemahkan ke dalam teks-teks puisi itu, saya ubah gitu kan. Maka hasilnya begini, bayi yang belajar merangkak, kedua tangan dan kakinya menulis jarak. Ia akan mencapaimu, menceritakan sebuah rahasia dalam lutut yang bergesekan dengan lantai. Ada bunyi dan gerak-gerik di sana. Ia akan menghilangkan jejak dan hanya dapat ditemukan kelak dalam isyarat pada kenangan. Ia dengan sabar bersih tahan terhadap rasa sakit, mesti pinggiran keramik melukai. Sesekali ia mencoba nungging, meskipun tangannya gemetar, terjatuh lalu bangkit. Bayi yang belajar merangkak,
mengirimkanmu makna perlawanan, menyerah berarti kalah. Bayi yang belajar merangkak seperti pajar menyingsing, menyingkap teka-teki kehidupan, mengantarkan kaki, menempuh perjalanan luas. Tuh, nah ini sudut pandangnya itu, si bayi itu seolah-olah memberikan makna kepada kita tentang makna merangkak dan berjalan. Gitu loh maksud saya. Kita coba ubah sudut pandangnya, kalau kita melihat sesuatu itu kita ubah. Jadi si bayi itu seolah-olah memberikan ya pandangan kepada kita tentang merangkak, jalan, perjalanan dan segala macam, tentang makna perlawanan. Ya kan sesekali ia mencoba nungging, meskipun tangannya gemetar, terjatuh lalu bangkit. Kan nggak ada kapoknya bayi mah. Kalau lagi belajar merangkak tuh, kalau saya perhatikan tuh, udah jatuh, udah nangis, masih aja tetap mau ngerangkak gitu. Ya kan? Nah, ini kan mengirimkan makna perlawanan, menyerah berarti kalah. Nah, ini inspirasinya hanya dari bayi, tapi kita bisa menggali kemana-mana gitu. Bayi yang belajar merangkak seperti pajar menyingsing, menyingkap teka-teki kehidupan. Orang belajar merangkak berarti dia akan berjalan kan, mengantarkan kaki, menempuh perjalanan luas gitu. Nah, ini contoh tadi dari saya bilang, kita cobalah mengubah pandangan ya dalam memaknai sebuah tema itu tadi ya. Nah, mulailah menulis puisi dengan memperbaiki gaya ungkap. Gaya ungkap itu tadi kan ada teknik kepenulisan dengan percakapan, dengan laut. Itu gaya ungkap dalam menulis puisinya gitu. Ada yang mendeskripsikan peristiwa tadi kayak burung-burung walet gitu kan. Nah, itu kan gaya ungkapnya ya. Jadi mulailah menulis puisi dengan memperbaiki gaya ungkap dan meluaskan pandangan tadi. Bayi yang merangkak saja bisa ngomongin tentang perjalanan yang luas, tentang tidak harus kalah, harus bangkit lagi dan segala macam ya. Itu pandangan yang luas. Jika itu tercapai, maka puisi-puisi yang Anda ciptakan memiliki kedewasaan berbahasa. Nah, ini saya ambil kata petik ini karena ini maknanya bisa kemana-mana, kedewasaan berbahasa ini. Contoh puisi laut tadi di atas, itu bagaimana tidak dewasanya berbahasanya itu, ya kan? Begitu sangat multitafsir hampir setiap kalimatnya. Tubuh yang mengering, biarkan juga air mata kami kering, bukan? Kalau maut, ya, suatu kali mengeringkan tubuh, gitu kan? Biarkan juga air mata kami juga ikut kering, kan begitu kan kedewasaan berbahasa. Dan tentu punya kedewasaan berpikir ketika berbahasanya masuk ke dalam konteks kedewasaan berbahasa, pasti akan diiringi dengan kedewasaan berpikir tadi ya. Sebab menulis puisi memang bukan sekedar ngoceh atau curhat-curhatan. Nah, kira-kira itu dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi pemantik yang seru buat kita diskusi malam hari ini dengan teman-teman. Ya, meskipun pasti akan banyak gambaran juga dari teman-teman. Ingat, di sini kita belajar proses kreatif ya, belajar menulis ya. Jadi marilah kita mencoba membicarakan sesuatu dengan sampel ya, seperti saya kan ini kan pembawa sampel, ini kayak gini, kalimatnya kayak gini, ini kayak gini gitu kan. Karena biar praktis nantinya ketika kita nulis puisinya tuh praktis gitu ya. Kira-kira itu. Terima kasih banyak. Silakan Mbak Dian, Ayu. Oke, baik. Terima kasih untuk materinya, Mas Nana, dan kita tadi diberikan insight banyak sekali ya, contoh-contoh puisi, bahkan tadi yang dari tahun 1973, kalau nggak salah, sudah ada puisi yang sepanjang itu dan maknanya sangat dalam. Dan ternyata romantisme itu bukan hanya dibangun dengan pasangan ya, atau dengan orang terdekat ya, tapi ternyata tadi romantisme juga bisa kita bangun dengan benda-benda atau dengan alam, dengan laut, dengan ombak, dengan gunung, mungkin dengan hutan. Kita bisa mencintai banyak hal di dunia ini dan menciptakan romantisme dengan hal yang kita cintai. Baik, dari materi tadi yang sudah di-share oleh Mas Nana, sudah ada
3 yang sudah raise hand dan di kolom chat juga saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, kita akan menuju langsung tanya jawab ya Mas Ana. Kita ke Bu Risa dari Surabaya. Silakan Bu Risa. Malam Kak Nana, malam Mbak. Malam-malam Bu, silakan Bu. Kak Nana, ada 2 pertanyaan yang saya mau tanyain. Yang satu itu saya mau tanya, romance putri itu romance yang biasa atau khusus buat wanita saja? Itu satu. Yang kedua, Kak Nana kan selama ini sudah hampir 24 angkatan, saya kan selalu ikut ya Kak ya. Kalau menurut Kakak, apakah gaya diksi saya itu terlalu jadul? Gitu loh Kak. Itu saja sih, soalnya ada yang pernah komen ke saya ya, puisinya saya itu katanya terlalu jadul, katanya gitu. Coba sih jadi perbaiki gitu. Gitu. Itu saja sih Kak. Makasih sebelumnya. Malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Risa. Silakan Mas Nana. Ya, ingatkan saya kalau saya lupa ya pertanyaannya. Tadi yang pertama tuh tentang puisi romance itu ya. Yang seperti apa gitu ya? Secara garis besar gitu kali ya, Mbak Diana? Maksudnya romance putri itu termasuk romance saja atau romance yang khusus untuk para wanita saja gitu loh Kak? Oh gitu. Ya kan tadi saya sudah jelaskan ya tentang romantisme. Ya, saya ngomonginnya ini romance putri ini lebih kepada membangun romantisme dalam sebuah teks puisi. Jadi mau temanya mau kemana ya, mau mau ke perempuan, khusus ke perempuan aja, atau mau ke laki-laki, atau mau ke alam, mau kemana, itu kebebasan dalam si penulisnya nanti, para peserta ini ya, biar tidak menyempit nanti, biar makanya tadi saya bilang kan bisa kemana saja. Romance putri ini romantismenya teman-teman ini bisa kemana saja nanti ya penciptaannya itu ya. Karena romance putri ini hanya sebagai tema ya, hanya sebagai tema yang romantis gitu ya, tema yang romantis. Nah, romantisnya ini kita maknai lagi ke berbagai hal gitu, tidak hanya kepada makhluk atau kepada manusia atau kepada perempuan aja atau kepada sepasang kekasih. Kira-kira itu ya Bu ya. Jadi bisa boleh saja mau ke perempuan, mau ngomongin perempuan kayak mau ngomongin tentang anak kayak mau ngomongin tentang silahkan ya, itu silahkan. Yang saya nanti akan lihat adalah susunan kalimat dan teks puisi secara utuh. Itu yang akan saya lihat itu, susunan kalimat dan teks secara utuh ya dalam puisi itu. Nah, maka nyambung ke pertanyaan yang kedua ini. Bu Risa ini ya, jujur saya katakan, puisi-puisi Bu Risa ini memang sudah mulai terlihat, apalagi di puisi akrostik yang kemarin sama yang kemarin itu juga sudah mulai kelihatan tuh puisinya Bu Risa. Ada hanya nih, hanya kedalaman dalam menyusun menghasilkan tafsir-tafsir itu ya dalam puisinya itu tergeser juga oleh peserta-peserta yang lain. Kira-kira kan begitu. Karena kan ini kita mencari sesuatu hal yang menarik kan di dalam satu angkatan ini. Tergeser juga dengan puisi-puisi yang lain gitu ya. Tetapi kalau secara kemandiriannya sebenarnya sudah baik Bu Risa. Ya, kalau secara kemandiriannya Bu Risa menulis puisi ya sebenarnya sudah baik gitu ya. Kalau dikatakan ada orang puisi-puisi gaya jadul segala macam, ya puisi itu kan kadang-kadang terpengaruh dengan bacaan kita satu, terus pengalaman kita, ya kan? Ya kalau ada juga kadang perbedaannya sangat jauh juga kadang anak muda sekarang dengan orang tua yang dulu gitu kan kadang-kadang juga jauh gitu kan gaya ungkap. Ini kan kita ngomongin ke gaya ungkap. Kalau puisi dibilang jadul atau tidak itu kan ngomongin gaya ungkap. Mungkin bagi saya sebenarnya bukan jadul sebenarnya.
mungkin ada beberapa diksi yang memang sudah sering dipakai zaman-zaman dulu gitu, yang sudah tidak relevan sekarang yang masih dipakai dalam puisi itu. Ya, misalkan ini contoh saja. Zaman dulu itu kan sering banget ada diksi dalam puisi itu nyiur melambai. Nah, itu kadang-kadang suka masih sering dipakai di dalam puisi-puisi yang sekarang. Nah, itu mungkin yang pada akhirnya akan dikatakan, jadul banget sih." Jadulnya itu bukan kepada puisinya, tapi kepada kata-kata yang diambil, susunan-susunan kata yang diambil gitu ya. Iya, Oke, saya jadi juga sering dibilangnya jadi jadulnya maksud tuh istrinya. ya gimana? Iya, saya juga yang komentar itu bilang bahwa diksi saya itu terlalu jadul katanya gitu. Nah, itu kan lebih ke pengalaman Ibu, kepada gaya ungkapnya Ibu kan. Nah, Iya, pengalaman kita kan tidak bisa memaksakan kosakata seseorang di dalam kosakata itu harus dikuasai oleh orang gitu kan. Kosakata yang begini ya. Kita nggak bisa memaksakan itu gitu. Nah, memang puisi yang menarik itu adalah puisi yang tidak lekang oleh zaman, kayak puisinya Laut Abdul Hadi WM ini kan 1973, coba sampai sekarang kan masih relevan kalimat-kalimatnya, bahkan belum ada yang bisa menulis kalimat yang seperti itu juga. Kalau maut mengeringkan tubuhku biarlah kering juga air mata kami. Nah, itu kan sampai sekarang belum ada juga orang yang bisa menghidupkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya cara mengatasinya adalah dengan mencoba membanyak baca puisi-puisi yang era-era sekarang. Jadi akan ketemu juga tuh nanti kosakata-kosakata yang mungkin bisa dimasukkan ke puisi-puisi yang nanti akan dibuat gitu ya. Tapi bagi saya itu tidak jadi soal mau puisi itu mau jadul kata-katanya atau bagaimana sih. Saya lebih melihatnya nanti ke dalam teks itu kemana arah puisi itu, bagaimana maknanya, wilayahnya di mana. Ada nggak sisi-sisi yang bisa menjadi pembeda dengan puisi-puisi yang lain dan segala macam. Saya akan larinya ke situ. baik Kira-kira Kak. itu, Bib. Baik Kak, terima kasih Kak. Sama-sama, Ibu. Iya. Terima kasih Bu Risa, selamat menulis, ditunggu puisinya. Ya, baik. Kita ke penanya berikutnya ya, ke Mr. Ali. Silakan Mr. Ali. Halo, Assalamualaikum. Bisa dengar, Mbak Dian? Ya, Oke ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kang, salam takzim Kang dari Pekampar Riau. Aduh, salam Pak. Sehat selalu Pak di Riau. Alhamdulillah Dekat sehat. dekat dengan Bang Marhalim di sana. Dekat banget, kenal banget Dekat. sama beliau. Salam ya Bang Marhalim. Saya kalau dia di Jakarta tuh kalau ada acara tuh selalu dapat satu kamar hotel sama dia itu. Oh, Alhamdulillah. Kebetulan itu saya ke rumah kami itu kan beda desa aja Kang. Tapi Hmm, jaraknya cuma 2 kilometeran Kang. 2 kilo. Wah, itu Ya, hebat itu puisi-puisinya tuh Marhalim tuh, serius. Belajar ya langsung saya. aja Bang sama Bang Marhalim tuh langsung. Private. Oh, susah Kang, dia tuh kan jarang di rumah. Terus saya juga kan ngajar juga gitu. Cuman kadang Iya, iya. gabung di apa dia di suku seni itu, Seni eh, ya. suku seni Riau itu apa Kang? Karena kita ngajar ini kan bentrok, jadi kadang-kadang saya nggak bisa mengikuti kelasnya. Kalau saya bisa, saya pasti hadir gitu. Karena kan udah bergabung di grupnya suku seni Riau itu Kang. Iya, iya, iya. Ya, sok Ya gimana Pak? ya, Kak. Terima kasih Kang. Semuanya salam kenal buat Bapak Ibu guru hebat ya. Salam literasi. Eh, ini Kang, sebenarnya saya juga pengen ini ya. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas paparan Kang Nana ya yang sudah sangat menarik banget buat saya gitu ya. Dari paparan Kakang tadi itu yang saya tangkap kita sebagai penulis atau penyair itu menurut saya kan nggak bisa dibatasi oleh
Jadullkah, modernkah? Apakah menurut saya sih nggak ada kita dibatasi oleh yang seperti itu menurut saya. Kan yang namanya imajinasi itu kan tak terbatas oleh kata-kata, oleh diksi. Yang jelas kata Kakang tadi itu eh, ketepatannya, kesesuaiannya kan gitu ya. Jadi eh, pemaparan Kakak itu sangat sangat menarik bagi saya pada malam hari ini. Padahal udah sering juga ya ikut kelasnya, tapi malam ini sangat menarik bagi saya karena sudah ibaratkan buat rumah itu sudah pakem-pakemnya, pondasinya udah diajarin gitu ya. Cuman kita tinggal menerapkan aja kali ya penguasaan diksi, majas gitu kan dan eh, tak mengada-ada juga ya. Cuman saya gini Kang. Iya, ada tadi komen apa ya, komentar atau pertanyaan di ruang chat ini saya baca. Nah, kembali lagi kadang-kadang puisi saya yang saya buat itu ada juga sih beberapa penulis atau penyair yang sudah punya nama di lokal di daerah saya dan juga ya, sebenarnya kan itu masukan positif kali ya, tapi katanya puisinya Pak Ali itu tuh masih ini katanya, masih apa namanya ya, masih seperti kayak ombak di laut. Nah, seperti lurus-lurus gitu aja masih gitu, Kang. Nah, jadi untuk membuat supaya lebih menarik, tapi tadi saya sudah tangkap juga penjelasan Kakang, bahwasanya kita itu menyampaikannya itu kan tidak seperti yang aslinya gitu ya. Kalau misalnya samudra laut itu udah jelas gitu, tapi disampaikan dengan cara yang lain, kira-kira seperti itu tadi. Nah, supaya puisi saya itu ke depannya lebih menantang, kira-kira apa sih triknya yang harus saya kuasai supaya puisi saya itu seperti yang tadi ditulis oleh Profesor Hadi itu dan juga seperti yang kedua yang Kakang tayang itu menurut saya sangat menarik lagi, sangat menarik sekali apa namanya ya kalimat demi kalimat prediksinya itu sangat menarik gitu menurut saya. Jadi buat berikan kepada kami kepada saya trik-triknya supaya puisi itu kalimat itu memang bermakna gitu Kang, kata kuncinya gitu. Gimana kira-kira gitu Kang? Itu aja Kang pertanyaannya supaya kami juga ilmunya Kang Nana juga turun sama kami. Gitu Kang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dian. Ya, terima kasih Pak Ali. Iya. Ini lebih kepada gaya ungkap sebenarnya Pak ya. Kalau puisi itu pada akhirnya menjadi menarik atau tidak tuh ke gaya ungkapnya. Misalkan contoh kemarin itu saya menyeleksi ada puisi yang menarik itu tentang teh bunga. Teh bunga itu flower tea judulnya itu, flower tea itu. Nah, dia ngomongin orang sedang satu keluarga itu sedang apa? Sedang minum teh bersama. Ada bapak, ada ibu, ada anak kecil ya. Nah, di situ di dalam puisi itu yang berbicaranya adalah anak kecil. Ya, dia bagaimana dia melihat ayah ibunya ada teh yang di atas meja, teh bunga, teh telang lah, bunga telang gitu ya, warnanya biru gitu kan. Nah, tiba-tiba di akhirnya itu peristiwa itu nggak ada. Gitu. Jadi peristiwa peristiwa minum teh bersama itu nggak ada. Yang ada hanya anak kecil itu memandang teh kosong gitu, nggak ada ayah, nggak ada ibu, dan dia merindukan kebersamaan itu. Itu kan sebenarnya hanya tema yang sederhana sebenarnya kan, tapi daya ungkapnya itu. Jadi dia memunculkan dulu keromantismenya minum teh bersama gitu. Tiba-tiba di endingnya itu nggak ada tuh semua peristiwa itu gitu. Dia hanya Hmm. sendiri meratapi kesendiriannya, kesunyiannya dan segala macam. Ibunya nggak ada, ayahnya nggak ada gitu. Bisa jadi itu perceraian mungkin terjadi, bisa jadi kan kayak gitu kita maknainya kan. Nah, gaya ungkap Pak sebenarnya. Bagaimana kita mencoba menyusun peristiwanya, ya peristiwa yang akan kita gambarkan ini di dalam puisi ini bagaimana. Lalu peristiwa itu kita otak-atik, sehingga muncul yang namanya tadi klimaksnya itu di akhirnya oh kayak gini ternyata akhirnya gitu. Nah, gaya ungkap Pak sebenarnya yang paling utama itu adalah gaya ungkap. Karena diksi kalau gaya ungkapnya juga tidak menarik, tidak di tekniknya ya, tidak diolah, juga akan hampa meskipun nanti diksinya bagus-bagus juga akan hampa.
akan sebatas kalimat-kalimat yang tersusun begitu saja, tidak menemukan kemana arahnya ini puisi gitu ya. Nah ini yang harus disiasati sebenarnya ketika ingin menulis puisi itu. Tadi kan saya sudah kasih contoh gaya ungkapnya seperti berbincang dengan laut. Coba kalau kemungkinan Pak Hadi itu hanya menulis puisinya hanya tentang laut saja, tidak ada dialog percakapan antara aku dan lautnya, tidak memunculkan simbol laut itu sebagai ombak dan tidak memunculkan yang seperti itu, akan datar gitu loh, akan lurus-lurus saja ya, kita akan terlihatnya hanya puisi-puisi kagum pada laut aja gitu. Tapi karena ada perbincangan di situ, maka muncullah kedalaman laut dengan kedalaman hati manusia. Ya kan tadi di bait puisi itu kan ada ngomongin siapakah yang lebih dalam antara kalau kita maknai kan antara laut atau antara hati manusia itu. Karena ada dialog maka akan muncul apa namanya? Kalimat-kalimat yang seperti itu. Maka yang perlu diperbaiki adalah ketika menulis puisi itu coba gaya ungkapnya sama teknik penulisannya mau digimanain nih. Kalau misalkan mau ngomongin tentang gunung, mau kayak gimana? Seperti Marhalim di puisinya Birahi Gunung itu. Birahi Gunung. Dia kan ngomongin gunung meletus itu. Hanya ngomongin gunung meletus di Birahi Gunung itu Marhalim. Tapi dia teknik kepenulisannya itu dia muncul sebagai gunung itu yang berbicara kepada orang-orang di sekitarnya, gitu ya. Sehingga si gunung itu bilang inilah birahiku. Birahiku itu maksudnya dia meletus gitu. Birahi gunung itu maksudnya gunung meletus, maksudnya gitu. Kalau birahi yang sudah memuncak kan meledak kan kira-kira begitu. Nah itu gunung itu begitu. Nah itu gaya ungkap Pak. Sebenarnya di situ kuncinya. Bagaimana kita mencoba mengambil sudut pandangnya, sudut of view-nya itu kemana nih, point of view-nya itu kemana nih. Mau digimanain nih gitu ya. Mau didialogkan atau mau dimunculkan tokoh atau mau diandai-andaikan. Seperti tadi Pak Acep Jam-Jam Nur itu kan wajahmu itu diandai-andaikan. Seperti putik bunga, seperti embun yang ada di daun. Itu kan diandai-andaikan tuh kan. Atau mau yang seperti itu. Nah, itu bebas. Atau mau dideskripsikan seperti burung walet itu. Nah, itu kan dideskripsikan tuh. Akunya itu bisa jadi walet, waletnya bisa jadi aku kan. Ada dua peristiwa. Peristiwa deskripsi walet sama peristiwa aku ya, yang memandang walet itu. Walet yang pulang ke rumah, aku yang merindukan rumah. Nah, itu kan gaya ungkap. Ya, tinggal itu aja mau kemana, mau gimana, mau memilih yang mana gitu. Mau deskripsi, mau dialog, mau percakapan, mau tokohnya ngomong, maksudnya benda-benda itu berbicara atau mau kayak gimana, terserah saja. Kira-kira itu Pak. Oke, berarti seolah-olah kita menulis puisi itu kita berbicara, berkomunikasi dengan apa yang kita lukiskan itu begitu ya Kang ya? Betul Pak, betul itu bisa, kayak gitu bisa. Ya itu salah satu cara ya, itu salah satu cara. Seolah kita Di samping memang ya, gimana? di samping memang kita memang memiliki diksi-diksi yang menarik ya, diksi-diksi yang tepat gitu ya. Itu kita buat seperti kita seolah berbicara dengan apa yang kita imajinasikan atau kita gambarkan dalam puisi tersebut gitu ya Kang ya. Betul Pak, betul. Itu salah satunya untuk memudahkan kita pada akhirnya menuangkan pikiran kita di dalam kalimat-kalimat itu. Oke, terima kasih Kang. Terima kasih Sama-sama Mbak Pak, Dian. sama-sama. Ya, terima kasih Mr. Ali. Ya, tadi dalam mana, dalam hatimu atau dalam laut? Bisa diganti lebih dingin mana, dingin hatimu atau dingin penyejuk udara di kamar? Ya boleh, itu juga boleh tuh. Maksa ya Mas. Boleh nggak apa-apa, dingin hatimu atau dingin kabut ini ya kalau di pegunungan. Kalau di perkotaan kan AC ya kan? Dingin hatiku atau dingin AC kan gitu. Beda kalau nanti lagi di pinggiran pantai, dingin hati atau dingin angin pantai ya kan beda lagi. Benar-benar. Dan tadi yang disampaikan diskusi Mas Nana dengan Mr. Ali, point of view-nya ya yang penting tanda kutip. Dikembangkan. Jadi gini Mbak Dian maksud saya,
point of view itu, sudut pandang itu kan ada sudut pandang pertama, kedua, ketiga, ya kan? Aku, kamu, atau dia, atau kami, ya, atau kita gitu ya pakainya. Kan sebatasannya itu orang ngomonginnya. Sudut pandang itu ada tiga, ada aku, kamu. Nah, tapi tidak mengembangkan sudut pandang itu dalam gaya ungkapnya gitu loh maksud saya, ada yang gaya ungkap kepenulisannya gitu. Kira-kira begitu. Oke, Pak Mr. Ali udah ngangguk-ngangguk siap nulis ini, berarti habis ini ya. Oke, selanjutnya ada Ibu Guru nih, Ibu Lucia Wisang, silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam, Mas Nana semuanya. Malam Ibu. Ya, baik. Saya dari Papua Selatan, Kabupaten Mapi. Ini kesempatan kedua yang saya ikut. Mantap nih Papua. Ya, terima kasih Pak. Kakak apa Mas? Lupa. Bebas lah apa saja. Oh iya, oke. Dari angkatan 23 ke 24 ini saya lihat Mas Nana menyampaikan puisi-puisinya, memperlihat itu, wah keren-keren. Saya penasaran Mas, bagaimana sih caranya Masnya membangun chemistry dengan semua yang Mas tuliskan di situ. Saya ingin tahu sehingga mungkin bisa jadi inspirasi buat saya. Karena saya merasa apa yang saya tulis belum sekeren yang Mas Nana tulis gitu. Jadi cara Mas Nana membangun chemistry dengan puisinya, mengembangkan ide-idenya, lalu masuk dengan diksinya itu kira-kira gimana gitu. Terima kasih Mas Nana. Sama-sama Ibu, sama-sama. Aduh, gimana ya? Gimana caranya ya? Gini Bu, saya itu selalu ingin memunculkan sesuatu itu step by step. Ya. Jadi saya itu tipikal orang yang tidak mau menyampaikan sesuatu itu ditumpuk-tumpuk, tidak. Habis ini gitu. Tapi saya hanya step by step, dan step by step itu detail saya inginnya. Jadi kalau saya hanya ngomongin personifikasi ya personifikasi aja gitu kan. Kalau mau ngomongin tentang penyusunan kalimat ya penyusunan kalimat aja gitu. Nah, mungkin itu caranya ya, mungkin itu sehingga kita bisa ketemu titik fokus yang kita bicarakan. Gitu ya. Lebih Mungkin terstruktur itu. ya. Nah, mungkin ya. Di samping mungkin juga sebelum saya menjadi katakanlah ngobrol kayak begini dengan teman-teman, ya otomatis saya juga banyak menjadi peserta juga gitu kan, peserta kepenulisan lah, ngikutin kelas ini, ngikutin kelas itu dan segala macam. Ya baca-baca buku dan segala macam. Akhirnya kan terlatih juga kan, terlatih secara ilmu pengetahuannya bisa jadi ya kan, terlatih secara pemahaman katanya bisa jadi kan begitu. Tetapi bagi saya juga belum bisa 100% menguasai puisi, karena puisi itu, Bu, banyak sekali metodenya, tekniknya dan segala itu banyak banget. Dan tidak akan pernah habis. Ya sampai 24 pertemuan ini nggak habis-habis coba. Bayangkan ada saja yang dibicarakan gitu kan. Jadi saya pun belum merasa menguasai puisi juga secara pribadi, makanya saya selalu bilang ke teman-teman kita belajar bersama. Apa yang saya punya saya berikan, nah teman-teman yang teman-teman punya ya kita juga berikan, kita sharing aja gitu loh dengan pemantik-pemantik ini. Lalu kita latih gitu dengan tulisan gitu kan. Nah, tulisan itu kita gembirakan, kita rayakan dengan menjadi buku kan begitu. Kira-kira itu aja sih sebenarnya. Nah, dari situ lama-kelamaan pasti akan melatih diri kita untuk menjadi fokus dalam penciptaannya nanti, dalam berbicaranya, dalam memahaminya dan segala macam. Itu aja sih Bu sebenarnya Bu. Berarti perasaan juga ikut campur ya, Mas ya? Iya, karena gini Bu, jujur ya, perasaan itu pada akhirnya muncul sendiri nih. Kayak tadi saya baca tentang laut ya, Abdul Hadi WM tuh ya. Tiba-tiba proses-proses itu muncul sendiri, kalimat-kalimat itu, penggambaran itu muncul sendiri. Kenapa? Karena saya banyak berdialog kan dengan para penyair, banyak membaca, lalu saya menulis juga kan. Nah, ketika saya menulis kan saya juga merasakan proses itu. Proses, oh iya ya, kalimat ini muncul tuh ketika saya ngelihat itu tuh gitu kan. Nah, maka pengalaman itu ketika saya membaca puisi, saya coba tarik tuh.
sepertinya juga kemungkinan si penyair juga akan begini. Karena begini, Bu, pengalaman seseorang meskipun berbeda, tapi ininya sama, jalurnya sama. Pengalamannya Ibu dengan saya memandang laut, beda kan? Pasti kan? Iya, betul. Tetapi waktunya akan sama-sama mandang laut gitu. Cuman pengalamannya aja yang beda. Nah, pengalaman itu yang berbeda itu karena ada pikiran dan perasaan gitu. Maka pikiran dan perasaan itu ketika membaca teks itu di frekuensinya ini kan disamakan gitu dengan frekuensi saya gitu. Nah, maka memaknai sebuah puisi itu jangan sampai frekuensi kita itu melebihi puisi itu atau bisa jadi di bawah puisi itu. Kalau melebihi nanti akan mengagung-agungkan puisi itu. Kalau di bawah puisi itu malah kitanya nggak akan ketemu makna puisinya. Tapi disamakan frekuensi itu. Salah satunya dengan proses penciptaannya, peristiwanya di dalam teks itu dan segala macam kayak gitu. Jadi perasaan itu akan muncul sendiri. Yakinlah. Asal sering baca aja, sering latih, sering baca gitu. Apalagi di Papua kan banyak inspirasi itu buat menulis puisi. Iya, harusnya sih, cuman nggak ketemu chemistry yang baik, nggak ketemu teman yang seimbang, sehingga kadang nggak ada teman diskusi gitu, jadi akhirnya mandek di situ-situ aja gitu. Ya bisa di sini kita diskusi bareng kan. Nah, 10 kebetulan sehari kita nulis puisi 10, bisa jadi hanya satu puisi yang berhasil menurut pandangan dalam pembacaan teksnya ya. iya, Bukan proses penciptaannya nih, bos. Proses kreatifnya pasti berhasil semua kalau proses kreatif karena puisinya selesai kan. Tapi iya, kepada teksnya itu dari 10 puisi bisa saja hanya satu puisi yang bisa berhasil atau sama sekali tidak berhasil 10 puisi itu. Bisa saja itu terjadi. Tapi kan iya, kita harus terus menulis kan biar kita menemukan keberhasilan itu gitu. benar sekali. Karena kebetulan yang 23 saya lulus kurasi, jadi saya sangat senang dan tadi saya sangat memamerkan di sekolah sehingga yang lain penasaran menunggu terbit. Udah kayaknya Mas Indra sama timnya kayaknya sudah bekerja keras untuk membuat cover dan segala macam. Ya itu Iya, tadi saya bilang kan, kita belajar bersama, kita diskusi bersama, kita menulis. Setelah itu kita rayakan tulisan kita gitu. Iya, Kemudian kayaknya yang di bagian dibukukan. terakhir yang saya belum merayakan tulisan itu. Wah, ini benar-benar inspirasi baru ini, Mas. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, sama-sama. Ya, terima kasih, Bu. Iya, kita masih ada waktu 18 menit, Mas. Masih banyak pertanyaan di kolom chat. Kita selingi sebentar ya ke kolom chat. Ada dari Ibu Utami dari UGRI Semarang. Selamat malam Kak Nana, ada beberapa hal yang hendak saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih materinya. Yang pertama, seberapa jauh penyair boleh atau bisa memanfaatkan lisensia poetika? Yang pertama. Yang kedua, ternyata tahun 1973, tahun 1973 sudah ada puisi seperti itu ya, panjang tidak konvensional, baik jumlah larik di setiap bait maupun jumlah kata atau diksi di setiap lariknya. Yang ketiga, puisi atau bahkan mungkin genre karya sastra yang lain itu sebenarnya bersifat individu, sangat-sangat pribadi. Bagaimana Kakak menilai sebuah puisi itu dinilai baik? Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama Ibu. Pertama, kebebasan lisan poetika itu kalau saya pribadi ya, saya tidak pernah membatasi dalam proses kreatif. Ini saya ngomongin proses kreatif ya. Tapi ketika sudah jadi teks puisi, nah itu beda. Karena kita memaknainya nanti kepada teks puisinya. Maka di situ nanti ada pattern, ada pola pemaknaan di situ. Lari kemana? Mau ngambil pendekatan pemaknaannya mau kemana? Ke bahasa, ke psikologinya, ke mana gitu nanti nariknya. Nah itu kan macam-macam. Maka di situ nanti pada akhirnya akan menjadi pembatasan ilmu di situ, pembatasan pengetahuan di situ. Karena bisa saja si
pemakna puisi itu yang mengkritik puisi itu dia mengambil teori-teori di misalkan teori-teori filsafat misalkan. Kan pasti akan berbenturan nanti dengan teori-teori yang lainnya gitu kan. Atau bisa saja ngambil teori-teori tentang teori-teori psikologinya, kan pasti akan berbenturan lagi dengan teori-teori yang lainnya, kan begitu. Nah, itu maka akan terjadi pembatasan. Tapi kalau proses kreatif itu tidak ada pembatasan, kebebasan kalau proses kreatif itu. Ya. Si penulis itu ketika menulis itu jangan merasa dibatasi. Kalau dalam menulis itu harus dibebaskan dengan teori-teori. Mau itu lisensi puitika, mau itu inilah itulah diksi lah, itu harus dibebaskan semua itu udah. Nggak usah ada lagi itu dalam proses kreatif. Nah, kalau dalam pemaknaannya nanti itu beda karena berbeda dengan keilmuannya masing-masing nantinya kan akan mengarahnya kemana gitu ya. Jadi itu jawaban saya. Jadi kalau saya ngomongnya ke proses kreatif maka tidak ada batasan, udah jalan aja gitu ya dengan lisensi puitika itu. Nah, terus yang kedua tadi tahun 1973 ya, ternyata sudah ada puisi yang begitu. Gini loh, ini kan tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh pembaharu dalam kasana sastra khususnya puisi di Indonesia. Yaitu kan Sutarji, Abdul Hadi, ya kan, terus Rendra, Taufik Ismail di tahun-tahun itu kan. Nah kan memang tokoh-tokoh pembaharu yang dulunya itu kan bercermin kepada tahun angkatan 45 Punjaga Baru dengan Punjaga Lama dengan metode syair, dengan gaya pantun, dengan gaya ini tiba-tibalah muncul puisi-puisi yang seperti itu yang naratif, prosa ya, lirik dan segala macam gitu ya. Termasuk Sapardi Djoko Damono ini kan tokoh-tokoh pembaharu. Makanya kan puisinya menjadi banyak bahan penelitian. Karena memang pada zaman itu keluar dari konteks-konteks yang biasanya orang bikin puisi dengan gaya-gaya kepenulisan yang mengikuti pola-pola lama, kan begitu ya. Nah, kalau yang sekarang kan belum ketemu, sekarang masih banyak mengekor ke 70, 80, 90-an tetap puisinya, gaya-gaya kepenulisannya, gaya ungkapnya masih sama lah. Masih seperti itu. Munculnya Joko Pinderbo, terus Afri Jamalna mungkin ya bisa dibilang tokoh pembaharu di tahun 90-an meskipun dia sudah menulis di tahun 80-an juga tentang konteks puisi-puisi yang seperti dia tulis saat ini gitu ya. Kira-kira itu ya untuk yang 1973. Terus yang ketiga itu apa? Puisi atau bahkan genre sastra. Oh, kan bersifat individu. Bagaimana Mas Nana menilai puisi itu baik? Gitu? Penulis ketika menulis puisi memang individu, tapi ketika saya memaknai puisi ya tidak individu. Gitu ya, karena saya akan ke teks ya, karena saya akan ke teksnya. Yaitu dengan berbagai keilmuannya. Jadi pernyataan bahwa puisi itu adalah individual lah. Itu bagi si penulisnya. Ya. Puisi itu subjektif banget, yaitu bagi si penulisnya memang subjektif, bagi si penulisnya. Karena memang lahir dari keindividuan dia, dari subjektif, dari cara pandang subjektif dia melihat sesuatu kan gitu. Tapi ketika puisi itu dimaknai oleh publik itu bisa 1, 2, 3 orang gitu kan, atau lebih, itu pada akhirnya tidak menjadi individu, gitu ya. Karena keluar konteks dari si penulisnya itu sendiri, gitu ya. Kira-kira itu. Jadi ya saya sepakatnya kalau puisi itu subjektif, bagi si penulisnya memang subjektif, tapi ketika dimaknai oleh banyak orang itu akan menjadi hal yang lain, perbedaan yang lain gitu. Kira-kira itu. Ya. Dulu pertanyaan ini pernah ditanyakan juga terkait dengan ketika menjuri, kayak menjadi juri gitu ya Mas ya. Ya, gitu Seperti betul. apa? Padahal kan Mas Nana punya genre sendiri, punya karakter sendiri untuk puisinya sendiri. Ya, jadi si juri puisi itu juga tetap punya pola tersendiri untuk memaknai sebuah puisi yang padanya tidak subjektif gitu, yang padanya pasti tidak akan pernah subjektif, apalagi jurinya ada 2 atau 3 gitu, tetap tidak subjektif. Meskipun sendiri pun tetap tidak akan subjektif, karena dia akan melihat teksnya gitu kan, karena kan puisi kan beragam kan, dia akan melihat teksnya. Terus yang keempat? Udah 3 aja Mas. Oh 3 ya. Oke. Yang keempat berarti nulis.
Ditunggu karyanya. Tunggu karyanya Bu Utami. Tadi Pak Suhendi raise hand, sekarang kok udah diturunkan lagi. Oke, kita ke kolom chat lagi kalau gitu. Kanana saya ada peserta dari Muhammad Nurul. Kanana saya bertanya, bolehkah kalimat prosaik dalam puisi? Ya boleh kan, ada prosa liris kan, itu yang Sapardi kan disebutnya prosa liris kan. Ya, itu kan prosa juga sama. Ini juga prosa, tadi juga kan prosa itu, model-model prosa tuh Acep itu juga bisa dimasuk ke dalam kategori prosa itu. Boleh aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan ada puisi itu kan tetap beda dengan prosa. Prosa itu kan ada cerpen, ada novel gitu ya. Maksud saya itu boleh prosa itu dalam penuturan kalimatnya, dalam penyusunan kalimatnya seperti prosa gitu ya. Bukan berarti seperti cerpen atau seperti novel gitu ya, bukan seperti itu gitu maksudnya, atau Golagong punya fiksi mini lah katakanlah begitu, ya bukan seperti itu juga gitu. Begitu ya Mas Nurul. Kalau ada yang masih mau ditanyakan langsung raise hand aja nih biar diskusi langsung dengan Mas Nana. Kita ke penanya berikutnya. Adrian dari Jember. Bagaimana cara membuat kalimat metafora yang pas tanpa berlebihan atau diada-adakan? Bagaimana cara membedakan di antara keduanya? Maksudnya yang berlebihan atau yang enggak? Terus apa yang harus diperhatikan? Saya masih belum paham untuk poin tersebut. Nah, dimulai dengan titik peristiwanya dulu ya. Untuk munculkan metafor itu bisa dimulai pintu gerbangnya itu dengan melihat peristiwanya. Tadi ombak misalkan ya, tadi laut itu ya, ombak ya. Nah, kita melihat ombak itu mau bergulung, mau membuncah, mau bergelombang. Nah, itu dimulai dari titik peristiwa itu, ya. Berlebihan itu keluar konteks maksudnya. Ombak menggelegar itu kan keluar konteks tuh, ya. Yang pada akhirnya mengada-ada gitu ya, yang pada akhirnya mengada-ada. Jadi keluar konteks logikanya nggak ketemu, logika imajinya itu nggak ketemu gitu kan. Kecuali kalau di dalam ombak itu ada petirnya, nah itu kan beda hal gitu ya, atau ada bomnya, tiba-tiba ombak menggelegar, ternyata di dalamnya ada bomnya gitu kan, yang meledak gitu kan, maka meletuslah ombak itu. Karena pasti kan ada kalimat berikutnya, meletuslah ombak itu, gitu kan. Karena apalah, nuklir meledak di bawah atau kayak gimana gitu ya. Nah, itu tidak akan menjadi mengada-ada kalau ombak itu terlihat ombak meletus, itu tidak akan mengada-ada kalau setelahnya atau sebelumnya ada sesuatu hal simbol yang kita munculkan gitu. Misalkan di dalam laut tertanam sebuah bom, meletuslah ombak. Nah, itu kan berarti kan tidak mengada-ada itu, karena sudah ada satu kata yang mencerminkan sesuatu hal yang akan meledak gitu. Gitu ya. Nah, itu yang pada akhirnya tidak mengada-ada. Tapi ketika mengada-ada itu, ketika tidak ada kata atau pintu masuk kita, ya, si pembaca ini membayangkan peristiwa itu kenapa bisa menjadi seperti itu, gitu. Ya. Nah, itu penting lah, gitu ya. Penting asosiasi pembaca itu dipantik dengan kata, dengan peristiwa itu. Jadi titik mulanya itu dari peristiwa. Untuk membangun kalimat metafora yang masuk di akal, yang bisa diterjemahkan gitu, masuk di akal itu secara logika gitu ya. Dan tidak mengada-ada. Jadi dari peristiwa ya. Itu yang paling mudah, maksud saya itu yang paling mudah untuk menggambarkannya. Kira-kira itu. Terus ada apa lagi? Udah ya itu ya? Iya, udah yang tadi Mas Adrian sudah tentang membuat metafora yang tidak berlebih-lebihan. Untuk pertanyaan berikutnya, sudah. Nah ini dia. Halo Kak, saya Novi, izin bertanya. Ini agak panjang nih Mas pertanyaannya. Saya pas kuliah dulu pernah menulis puisi tentang laut. Kata dosen saya, kamu tinggal di laut kah? Atau pernah ke laut tidak?
Kalau tidak, mengapa kok berani nulis puisi tentang laut? Nah, pertanyaan saya, apakah kalau ingin menulis puisi tentang sesuatu, itu harus pernah melihat langsung sesuatu itu? Atau mungkin harus riset dulu gitu ya? Misal mau nulis puisi tentang sungai, laut, atau gunung, apakah harus lihat dulu baru boleh menulis puisi tentang itu? Biar ini nih, biar tadi supaya tidak terikat aturan. Gimana, Mas? Harusnya dulu itu siapa namanya tadi? Novi. Novi, harusnya dulu itu Mbak Novi, ketika Pak dosennya nanya begitu tuh harusnya ditanya balik, Pak dosen saya ingin menulis puisi tentang kematian, apakah saya harus mati dulu? Oh iya ya. Harusnya itu dibalik kayak gitu harusnya gitu loh. Nah, kita bicaranya tentang pengalaman. Puisi itu semua berawal dari pengalaman. Tapi pengalaman itu bukan berarti kita mengalami. Pengalaman itu di indera, ya. Ini nih. Jadi pengalaman itu masuknya ke dalam indera yang ada di dalam diri kita. Indera penglihatan, indera pendengaran, penciuman dan perasaan dan segala macam, termasuk pengetahuan itu kan masuk ke dalam indera. Jadi kalau kita mengerti tentang laut, nggak pernah kita ke laut, tapi kita mengerti tentang laut, itu masuk dalam kategori pengalaman kita mengenal laut, tapi tidak di laut gitu kan. Dengan buku-buku kah, dengan video kah, dengan apakah, kan itu bisa saja. Sama halnya dengan surga dan neraka kematian yang dibicarakan oleh para nabi dengan firman-firmannya dari Tuhan itu kan dibicarakannya kan melalui bentuk konteks pengetahuannya. Bukan memang harus mati, harus masuk surga, harus neraka, tapi pengetahuannya gitu ya. Pengetahuannya itu gitu. Yang ditanamkan ke diri kita tuh pengetahuannya itu. Nah, ini makanya mungkin Pak dosennya dulu memang sengaja membangun pertanyaan diskusi. Bisa jadi kan begitu. Bisa jadi begitu Pak dosennya tuh ngajak diskusi itu sebenarnya. Biar lebih seru kali ya ngajak diskusi. Kamu pernah di laut, tinggal di laut. Kenapa kamu nulis puisi laut kayak gini? Emangnya kamu tahu laut? Nah, mungkin kan itu ngajak diskusi sebenarnya dia itu, ya. Ngajak sejauh mana kamu pengetahuan kamu tentang laut gitu kan. Sampai kok berani-beraninya nulis tentang laut kan begitu. Nah, itu kan mungkin ngajak diskusi aja sebenarnya. Jadi nggak harus ya, kalau jawabannya harus atau tidak, ya nggak harus. Tadi dengan pertanyaan itu aja, kalau saya menulis tentang kematian, puisinya apakah harus mati kan? Ya nggak juga kan. Gitu. Kira-kira itulah jawabannya. Oke, terima kasih banyak Mas Nana membuka pikirannya. Oh iya ya. Iya, baik dari diskusi kita malam hari ini, diskusi bersama antara peserta dan Mas Nana, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab. Waktu sudah menunjukkan jam 9:27 malam hari ini, maka sudah berakhir pula kelas malam hari ini, kelas puisi yang sudah di angkatan ke-24 dengan tema Wow, keren ya Mas ya, udah 24 loh. 24 ya. Mantap ya. Iya, oke. Sebelum berakhir, kita minta closing statement-nya dari Mas Nana. Silakan. Ya seperti tadi saya bilang ke teman yang dari Papua itu bahwa puisi itu tidak akan pernah habis-habisnya untuk dibicarakan ya. Banyak hal di dalam puisi. Maka kelas-kelas yang dibangun oleh SIP Publishing ini ya, kelas menulis puisi ini memang bertujuan untuk membuka cakrawala kita ya dalam menulis puisi, dalam memaknai puisi, dalam banyak hal lah tentang puisi ya gitu ya. Maka dari itu saya pun mencoba memberikan informasinya ya, tentu yang dari saya yang saya punya ya, tentu yang saya punya, mencoba perlahan. Yang seperti tadi Pak Ali bilang, pondasinya memang sudah dibangun dari awal saya tentang bagaimana menulis puisi melalui metode curahan hati dan segala macam yang pada akhirnya mulai ke konteks yang seperti ini gitu ya. Jadi ini perlu digarisbawahi oleh teman-teman bahwa puisi itu asik, puisi itu menarik, puisi itu hidup, puisi itu ilmiah, bisa ilmiah lah, puisi itu bisa ilmiah. Puisi itu bisa juga imaji, bisa juga berhayal. Yang paling penting belajar menulis puisi berarti kita belajar merasakan kehidupan. Kira-kira itu.
Keren, belajar menulis puisi, belajar merasakan kehidupan, ya, Pak? Iya, iya betul. Saya nih seneng bayangin sudah 24 angkatan dan setiap kelas Mas Nana selalu menyajikan sesuatu yang baru seperti hari ini dengan tema puisi romantis dan ternyata romantis itu sangat luas tadi ya teman-teman ya. Bisa tidak hanya tentang pasangan, anak, keluarga, tapi juga tentang alam dengan point of view yang berbeda-beda bisa kita ambil sebagai utamanya gitu. Oke. Waktu sudah jam 9.30 sebelum berakhir kita mari foto bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman silakan on cam. Saya akan bersiap untuk mengambil foto. Wah, oke udah semangat nih ada Pak Gondo sudah salam literasi ya. Oke, saya akan menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke. Slide pertama sudah terambil. Saya ke slide kedua. Kita ada 5 slide. 1, 2, 3. Oke. Kita ke slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, saya akan cepat di slide keempat dan slide kelima. Slide keempat. Terakhir slide kelima. Oke, baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada si Publishing yang senantiasa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bertemakan literasi untuk kita semua. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Nana yang senantiasa menjadi narasumber setiap bulannya kelas puisi untuk teman-teman berbagi ilmu, berbagi informasi, dan sharing pengalamannya juga. Dan terima kasih kepada seluruh peserta dengan antusiasme yang luar biasa, ditunggu hasil-hasil karyanya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, teman-teman semuanya saya pamit ya. Terima kasih Mas Nana. Ya, assalamualaikum. Salam.